bisa bantu saya menjawab? Bisa membantu Bukan, saya. Bang Pani, Anda tahu nggak topik bahasan tadi apa? Anda mau membiaskan, mau Iya, membiarkan topik bahasan. artinya gini, biar kita melihat ada perbedaan bahasa dalam atau perbedaan kata kiasan dalam. Bukan. Kalau mau bahas itu nanti bisa kita bahas belakangan. Kecuali gini, yang Bang Pani, ya, Bang Pani dengar dulu. Yang dibutuhkan sekarang, Anda bisa nggak menjelaskan kata makan dalam ayat itu, dalam Bible itu, ya, bisa dikiaskan. Ya, jangan bawa ke yang lain dulu. Anda kalau bisa jelaskan. Kalau nggak bisa, Anda bilang nggak bisa. Oke, kita bahas nanti yang Al-Quran. Oke, gini maksudnya gini, Pak. Maksudnya kan gini. Jujur dulu satu yang penting. Enggak, kan gini. Dalam konsep itu Yesus. Kalau nggak mampu, bilang nggak mampu. Jangan sok tahu dan membawa kepada topik bahasan yang berbeda. Iya, makanya saya kasih pandangan dulu. Jangan langsung. Kan gini. Nah, kata Yesus kan berfirman katanya gini. Inilah tubuhku. Inilah berarti tubuh itu harus dimakan kan. Padahal pada saat itu Yesus yang mengatakan itu. Berarti bukan tubuh Yesus yang dimakan. Itu adalah lambang dan kiasan. Inilah tubuhku. Ini darahku. Kan itu dia berada Anda di situ baca sama nggak sih? Baca sastra, Anda bisa ngerti nggak sih cara membaca sebuah sastra dalam prosa? Siapapun yang berkata dalam prosa, ya, makna kata itu ada di situ gitu. Bukan karena dia berbicara terus dia nggak bisa dimakan, bukan itu. Kalimat itu dibahas. Jangan bawa khayalan Anda, pikiran Anda, Bang Pani ya. Iya. Kalimatnya dibahas, jangan Anda bawa khayalan Anda ke sini gitu. Ilmiah, kita mau bahas ilmu ini, bukan melecehkan, bukan. Ini ilmiah kan pada jangan tampilkan bahasan ilmiah, Anda membawa kepada khayalan. Nanti akan yang nyimak ini banyak, nanti dianggap pengajaran Anda itu ya, yang Anda terima itu khayalan nanti. Kami ini ingin mendengar bahwasannya pengajaran itu ada sistemnya, ada pengajarannya, ada yang jelas gitu, bisa dipahami. Ya, sepanjang itu yang masih saya pahami gitu. Itu tadi yang Anda jelaskan itu bentuknya khayalan. Kalau Anda mau jelaskan kalimat yang Anda baca jelas, Anda terjemahkan secara kaitan-kaitan kata. Silakan. Saya sudah baca jelas, cuman pemahaman saya sampai di sana. Ketika pemahaman saudara-saudara berbeda, yaitu pemahaman saya sampai di situ. Enggak usah. Jadi Anda nggak bisa menjelaskan secara membaca kalimat itu dan menjelaskan kaitan kata ke katanya, nggak bisa ya? Iya, pemahaman dari mana gitu? Enggak, saya bisa. Saya tadi udah jelaskan kan itu yang bisa saya pahami. Bentar. Suara Bang Barat ini mirip Neplos ya? Iyalah, kita kan satu kampung, Pak. Mirip lah. Oh, bukan satu hakikat dua kepribadi ya? Bukan. Oke, lain aja udah. Gini. Beliau ya teman-teman Kristen sudah menjelaskan. Nah, kita hargailah penjelasannya. Coba pertanyaan lain lagi. Jangan cuma itu seperti aja. Tadi yang sudah saya tanyakan, apa perbedaan bahasa di dalam Al-Quran itu sendiri ada. Saya udah bilang tadi, coba jelaskan apa itu mutawafiika, baru kita bisa bahas lagi. Ada perbedaan kata di dalam Al-Quran. Coba tapi jelaskan. gini Bang, sebelum ke situ aku kasih tahu sedikit ya. Ini 2023 direvisi lagi, banyak diganti kata-kata lagi. Nah aku tengok itu yang fatal. Sebentar Bang. Yang fatal itu ku tengok ya direvisi tapi udah bergeser makna dan nilainya, makna dan sudah keluar dari konteks gitu, sudah beda maknanya gitu loh. Misalnya gini ya, dari lalat dirubah jadi nyamuk. Ini kan udah jauh ini beda nih. Masa lalat jadi nyamuk ya, dari Israel dirubah jadi Ismail. Ini kan sesuatu yang kalau kita bisa nilai ini konyol, ini perubahannya nih bukan main-main. Kalau perubahan bahasa itu misalnya dulu itu udah doloe, sekarang jadi dulu. Itu perubahan bahasa. Iya, justru tapi tidak lari dari makna, tidak lari dari arti. Iya, tapi makanya, kalau dari lalat menjadi nyamuk, lah ini kok sampai segitunya ini lembaga Alkitab Indonesia nih, rekayasanya sungguh keterlaluan gitu loh. Dari Israel menjadi Ismail,
Apa kalian nih teman-teman Kristen tidak menyadari itu? Silakan. Artinya begini, di dalam Alkitab banyak arti. Nah, Ismail itu artinya apa? Samuel itu artinya apa? Samuel itu artinya yang ya, Tuhan memberkati. Apa arti dari apa? Kristen, artinya apa Kristen? Kristen pengikut Yesus. Kira-kira seperti itu. Ada apa? Bukan berarti dirubah. Jadi arti Ismail itu misalnya Israel gitu. Bukan berarti makna katanya dirubah. Ada banyak ketika saudara-saudara membaca Alkitab, tolong dipahami banyak di sana arti-arti. Contohnya Immanuel, Tuhan beserta kita. Seperti itu mungkin saudara-saudara pahami itu. Jadi konteks cara berpikirnya juga jangan kita salah-salahkan. Ketika ketemu dengan kata Ismail tadi, oh cari apa arti Ismail di dalam nubuatan. Itu artinya Israel. Seperti itu bukan berarti apa? Bukan berarti dirubah-rubah. Ada arti-artinya gitu loh. Pandai sekali kau ngeles kawan. Lanjut yang lain lagi. Kata Israel dan Ismail itu dalam bahasa Ibrani beda. Brother Fani di dalam bahasa Greek. Tunggu dulu brother. Kamu saya cerita lama. Di dalam bahasa Greek ada satu arti yang saya sudah kasih kamu bukti, gigit. Yang tidak ada yang satu artinya brother. Ada yang lain artinya. Tolong kasih. Boleh enggak? Kan dari tadi udah saya bilang, boleh nggak bahas yang lain aja? Kan kita tadi udah beda pemahaman. Sekarang cerita bahasa Greek brother, bukan bahasa lain. Yang Greek itu bahasa begini loh. Kenapa kamu mau cerita untuk bahasa lain? Kamu cerita di sini Bible bahasa asli itu Greek. Kenapa kamu mau lari bahasa lain? Misal saya orang Muslim, alhamdulillah. Saya cerita bahasa Quran itu Arabi. Waktu saya komunikasi atau diskusi masalah Quran yang kamu ada, saya cerita khusus untuk bahasa Arabik. Bukan saya mau lari bahasa English, Indonesia, Latin, Greek, Hebrew, Aramaic. No brother. Di dalam bahasa Greek yang saya kasih kamu bukti itu satu artinya. Tolong kasih yang lain artinya juga bro. Yang kamu bisa kiasan. Gini, Pani, gini. Mengenai kata makan ini, coba kamu kiaskan seperti apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitab. Makanlah roti ini, dan Yesus berkata, aku bukan hanya makan roti saja. Nah, melainkan ada yang lain. Dan roti ini dikiaskan, jelas. Nah, sekarang kami bertanya. Nah, di sini, di dalam Yohanes ini, dan setelah kita koreksi katanya ini adalah menunjukkan definisi kata gigit. Kata gigit ini ke arah kemana? Itu yang kita minta dari kamu. Makan. Dimakan berarti ditelan. Iya, ke arah mana? Berarti ke arah mengkonsumsi. Dikiaskan ke arah mana? Coba dulu. Ya dimakan. Ya dikiaskan ke arah dimakan. Dimakan, ditelan, dikonsumsi. Mengeningkan cipta. Berarti ini merupakan kalimat kata kerja ya, bukan kalimat kiasan kan? Bukan. Berarti dia sepakat Akhizia. Berarti di sini definisinya adalah makan harus memang digigit. Iya, dimakan itu digigit, ditelan, dikunyah. Nah. Terus sudah kunyah itu bagaimana itu kiasan? Kiasan itu adalah perbedaan kata. Astagfirullah. Jangan apalagi jangan buat blunder Pani. Ini kita sepakat dulu. Ini kata makan ini benar tidak dengan makna kiasan atau makna yang sesungguhnya gigit. Nah itu. Ya makna yang sesungguhnya itu gigit. Nah ya sudah, berarti bukan makna kiasan ya? Bukan. Ya sudah, itu aja udah. Jadi kalau makna sesungguhnya artinya Anda makan daging Yesus. Ya iya. Nah, itu literal, bukan kiasan. Iya, dimakan. Nah, itu. Jadi tadi dulu Bang, tadi izin. Pertanyaan selanjutnya.
apakah waktu itu ada yang pernah makan daging Yesus gitu? Makan daging Yesus. Gimana caranya makan daging Yesus? Nah ini Anda juga nak mundur kena, karena di situ bukan kiasan, makan beneran. Sedangkan yang dimakan di situ adalah daging dan minum darah. Kan tadi udah saya jelaskan, makan itu ditelan. Ya iya, pada saat dengar dulu, Anda juga harus memahami siapa yang berfirman di sana, siapa yang berkata di sana. Ini belum teologisnya, bro. Ini baru arti kata dulu. Iya, paham. Saya paham. Artinya begini. Inilah dagingku. Yang berkata itu siapa? Kan gitu. Siapa yang berkata emang? Yesus. Ya. Jadi Yesus berkata memperlihatkan dagingnya untuk dimakan, betul? Ya, tapi itu apa? Apa yang itu? Yang dipegang Yesus apa? Apa itu yang dipegang? Yang dipegang Yesus adalah roti. Mana ada roti bukan daging? Ketika melakukan perjamuan kudus, Yesus berkata, kata ini berarti ada dipegang. Makanya dibagi-bagi ke murid-muridnya. Kalau begitu sepertinya di sini Yesus nggak ngerti bahasa Indonesia. Apa Anda yang salah terjemah? Tidak mungkin lah Yesus berkata, pegang roti menunjukkan inilah dagingku. Berarti itu membodohi anak kecil itu. Nah, jadi artinya gini. Nah, jadi sampai saat ini kita masih melakukan perjamuan kudus karena Yesus mengatakan, karena Yesus mengamarkan. Bukan masalah perjamuan kudus ya. Bro Pani, gini, pahami konteksnya. Yang di sini kata gigit ini diarah kemana? Itu saja. Apakah gigit ini untuk dikiaskan dengan sesuatu yang lain atau justru ke apa yang disampaikan oleh Yesus? Inilah darah dan dagingku. Ya itu ya, apa yang dikatakan Yesus. Saudara-saudara harus juga memahami ada konteksnya ketika Anda berbaca Alkitab, baca keseluruhannya kan Yesus. Coba itu yang kita cari, coba dikiaskan kemana, ayo. Ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku, ada tubuh, dibagi-bagilah. Inilah ketika habis dibagi-bagi, diambil lagi anggur, inilah darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Ini peringatan itu kemana? Bahwa kita memahami bahwa Yesus itu akan disalib, makanya dia melakukan perjamuan dulu sebelum apa? Kesalib di situ dulu, belum kesalib. Iya, tapi konteksnya mengarah ke sana, saudara. Gini bro ya. Ya, silakan. Yesus memegang roti. Iya. Ya, terus dia mau mengatakan inilah dagingku. Tapi yang ditunjukkan adalah roti. Iya. Pertanyaannya, Yesus ini bohong apa jujur? Coba dijawab. Yesus itu jujur. Tapi yang ditunjukkan roti bukan daging. Nah, ketika gini. Nah, Yesus itu, kami percaya, umat Kristen percaya bahwa Yesus itu ada anak Allah yang diturunkan. Ya. Itu bahasanya. Jadi, iya, artinya begini, panjang dulu bahasanya biar Anda pahami juga. Iya, pahami dulu. Ya. Jadi kayak ada perumpamaan. Ada perumpamaan, banyak perumpamaan di Alkitab. Inilah benih. Ada banyak benih. Ketika saudara baca benih, tentang perumpamaan tentang benih yang ditabur di semak belukar. Apakah tahu artinya itu? Benih yang ditabur di tanah berbatu. Kayak begini, bro. Jadi gini ya, bro. artinya seperti itu. Bro, dari awal berarti sederhana loh. Anda udah mengatakan makan di situ, makan beneran, digigit. Iya, kemudian taruh dulu, Bang. Iya, taruh dulu. Makan beneran, digigit, dikunyah baru ditelan. Iya. Ini udah sepakat makan. Tapi yang mau dimakan adalah bahasanya adalah inilah dagingku yang harus kau makan. Tapi yang diperlihatkan adalah roti. Pertanyaannya, apakah roti itu sama dengan daging? Jadi dari Yesus memberikan perumpamaan. Kan saya udah berulang-ulang bahas. Jadi kalau saudara-saudara kurang memahami, ngapain kita bahas ini?
Oke, karena artinya karena begini, karena kami orang Kristen sangat memahami bahwa roti itu adalah lambang tubuh Yesus. Ketika saudara-saudara tidak memahami itu, buat apa kita bahas? Oke, artinya adalah makan di sini makan beneran. Iya, makan beneran kan roti. Iya, udah dibagi-bagi rotinya. Ya, ntar dulu. Udah dimakan. Makan iya, ntar dulu. Di sini makan beneran. Tapi masuk ke kata kedua, roti daging, bukan daging beneran. Jadi ada yang dikiaskan di sini, ada yang tidak. Jadi tidak semua kata di situ dikiaskan. Setuju atau tidak? Iya, betul. Begitu dong ya, oke. Iya. Nah, sekarang gimana? Jadi kalau daging yang dimaksud adalah roti, kenapa Anda larikan ke salib? Di sana itu benar-benar dagingnya Yesus yang menjadi korban disalib, bukan roti. Kenapa bukan roti aja yang disalib? Kenapa? Nah, gini. Ya. Jadi ketika ini perumpamaan ini datang, Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan disalib. Nah, iya, maksud saya itu kenapa bukan roti aja yang disalib? Kenapa daging beneran dia? Kalau roti yang disalib nanti Anda makan. Ya kenapa mesti dagingnya Yesus? Kenapa mesti? Oke, brother Hendy. Lagi nih, saudara. Kasih saya 1 menit, brother. Jadi saudara, begini. Brother Fani, Brother Fani, bisa kamu baca John 6:55? John 6 ayat 55. Ntar dulu. Saya ambil. Bisa sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan Brother Hendy bisa baca? Bisa sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Waktu di sini ada huruf benar-benar, itu artinya true. Di dalam penegasan. Bukan kiasan itu, benar-benar artinya true. Penegasan. Bukan bukan makna kiasan, tetapi makna sesungguhnya, penegasan untuk ke arah daging. Saya baca ya, saya terusin ya, saya baca lagi ya. Sampai 5556 deh. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuh, makan beneran. Dan di dalam bahasa Greek itu yang huruf untuk kebenar-benaran artinya true. Tunggu saya buka. True. Greeknya true apa ya? Sebentar. True itu benar-benar. Iya, benar. Bahasa Yunani. Sostos. Itu huruf sostos. Definisi apa, brother, bahasa Indonesia di dalam terjemah Greek itu? Ya, true Inggris, Indonesia benar, Yunani ya sostos. Benar. Definisi apa dalam kamus Greek untuk apa itu? Figurative atau literal, brother? Kiasan atau literal? Bingung dia ini, Pak. Udah baca, bro. Halo. Ya. Oke. Udah baca ya John 6:55. Lanjut Bang Andi ya. Ntar dulu, Bang. Izin turun dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana ya? Ntar dulu, belum maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa patroli. Aku ini cepat loh dapatnya datanya. Kita ini ada Bible di depan kita. Di dalam bahasa Greek, brother, benar-benar artinya Alephis artinya this is artinya true in fact. Definisi yang huruf dalam bahasa Greek untuk true atau benar-benar di dalam bahasa Greek, definisi true in fact. Benar. Apa itu true in fact dalam bahasa Indonesia? Saya terjemahkan dulu. Benar. Nanti kamu tahu. Benar. Iya. Udah dapat datanya, bro. Coba lu baca itu. Udah dapat datanya, bro. Udah. Coba lu baca itu. Benar-benar lu di situ makan. Benar-benar di dalam bahasa Greek itu artinya benar. Gini ya. Gini saya baca.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Udah ya? Iya. Udah jelas ya? Iya, berarti bukan roti itu. Tapi Alkitab itu jangan langsung dibaca. Jangan langsung dibaca langsung ke bawah. Coba baca dulu yang 53. Apa itu? Coba baca 53-nya. Maka kata Yesus, aduh, siapa sih ini? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau manusia tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, jadi di ayat 51 dikatakan, ayo akulah roti hidup. Nah, ayat 51, akulah roti hidup. Ya, apa yang dikatakan Yesus di sana 51, akulah roti hidup yang turun dari surga. Nah, ya. Biar bisa kita mengartikan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku. Tolong digarisbawahi, Nah, gini Bro Pani, yang sebenarnya kamu harus pahami gini Bro Pani. Kamu menyatakan roti ini adalah sebagai Yesus. Nah, berarti roti ini dikiaskan ke tubuh Yesus. Nah, kata kiasan yang kamu maksud ini benar. Nah, tetapi kata makan ini dikembalikan ke roti atau ke daging sekarang? Makanya saya udah baca tadi, akulah roti hidup yang turun dari surga. Nggak mungkin Allah menurunkan roti dari surga. Nah, sekarang yang dimakan ini roti atau daging? Itu saja. Roti, kan tadi udah kita bahas roti. Loh, roti itu kan kiasan. Justru roti itu kiasan dari daging. Nah, yang dimakan berarti roti atau daging? Roti yang melambangkan daging. Kan saya udah baca tadi. Serba salah ini. Makanya karena Anda kurang memahami. Kan saya udah baca firman Tuhan ini. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Oke. Berarti gini, tunggu bentar. Iya, berarti kata roti ini dikiaskan dengan kata kiasan yaitu tubuh. Nah, kata makan ini dikiaskan kemana? Ke roti atau ke daging? Karena roti telah menjadi daging. Ya udah, roti udah menjadi daging, udah tahu. Berarti udah dimakan. Yang dimakan berarti rotinya atau dagingnya? Roti yang melambangkan daging. Daging, jujur aja lah Bang, jujur aja, daging. Tar izin. Iya, roti yang melambangkan daging. Kan dengerin dulu gua. Dia 51 John namanya. Iya. Baca juga biar teksnya. Dengerin, aku udah baca. Oke, dengerin. Yang turun dari surga itu roti beneran apa bukan roti beneran? Yang turun dari surga. Aduh, gimana ya cara ngejelasinnya? Ya ini diurut dari atas, dari nomor 50. Ini yang turun dari surga itu. Ini dengerin dulu. Iya. Yang turun dari surga itu kemudian melalui rahim Bunda Maria itu roti apa daging? Daging. Baik. Terus kemudian kalau itu daging, kenapa Yesus menunjukkan roti itu adalah daging? Ya itu urusan Yesus, karena urusan Yesus. Kalau urusan Yesus ya sudah. Karena firman Tuhan sudah jelas dikatakan, akulah roti hidup. Iya. Dengar dulu, Mbak Bro Pani, dengar. Aku adalah roti hidup katanya kan. Ini adalah makna kiasan atau makna sesungguhnya sekarang saya tanya? Makna kiasan. Nah, makna sesungguhnya apa? Ya tubuh. Ya sudah, yang dimakan berarti roti atau tubuh? Tubuh. Yang makan tubuh. Iya, roti yang melambangkan tubuh. Ya, apa sih? Karena Anda nggak memahami. Kan saya udah baca 51. Inilah roti yang melambangkan tubuhku. Kalau Anda nggak memahami, kita bahas yang lain aja. Kalau Anda tidak memahami, ya nggak usah dibahas. Karena begini, karena akan memutar-mutar di situ. Saya akan tetap dalam pendirian saya bahwa roti itu adalah tubuh Yesus. Masalahnya Anda nggak konsisten gitu loh, nggak konsisten bagaimana? Kan saya sudah baca secara
akal logika lah ya, saya berkata akal logika tadi katanya Yesus datang berupa jangan langsung saudara-saudara ambil langsung topik ke 55. Baca dari ayat yang pertama. Dikatakan di sana ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, ia berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sana?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Ada banyak tanda-tanda. Ya, iya. Jadi, rotinya tadi, dagingnya tadi itu roti apa daging beneran? Kan kiasan katanya, alegoris. Yang di mana? Tuh, yang di kalimat yang 53-nya. Yang melakukan perjamuan kudus. Bukan, di kalimat yang 353-nya. Tadi kan kamu kan mengarahkan kami ke 53. Ya. Aku adalah roti dan hidup. Yang kiasan ini kamu bilang apa? Coba dulu. Jelas dulu. Coba kata-kata kami. Yang dikiaskan ini apa? Saya baca dulu 53 ya. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku." Disuruh makan daging manusia, bro. Iya. Iya, bukan roti. Iya. Karena gini. Ini ngajarin kanibal apa gimana sih? Gini. Karena di atas sudah Yesus memberikan arti bahwa roti itu adalah dia, dagingnya. Jadi buat apa kita bahas lagi dalam konsepnya lagi? Gini loh, Bro Pani, pahami konteks kami. Bahwasanya roti itu adalah dia. Di sini kiasan ini, yang kata kiasan ini di mana? Apa kata kiasan di sini? Roti atau dianya? Kata katanya baik, ya tubuh Yesus itu. Enggak, pahamin dulu. Aku adalah roti. Kata kiasan di sini tubuhnya atau rotinya? Ya, aku adalah roti, berarti tubuhnya kan. Akulah. Kok tubuh? Gini, sudah dibilang. Akulah roti hidup. Roti hidup. Makanya dilambangkan dengan roti karena Allah Yesus itu sendiri adalah roti kehidupan. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa nanti kamu pergi ke sawah bawa cangkul, banyak dibawa, bukan hanya cangkul. Saya baca lagi deh, ini muter lagi saya baca datanya ya. Nomor 53 saya baca lagi Bang Andi. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Artinya ini daging bro, bukan roti. Iya, baca juga ayat 51. Udah dikatakan, dan roti yang kuberikan ialah dagingku. Oke. Dengerin 51 saya baca. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Oke, pertanyaan sekarang. Yang turun dari surga lewat rahim Bunda Maria, roti atau daging? Daging. Berarti salah lagi nih ngomongnya 51. Bukan roti, daging. Tahu nggak arti roti hidup? Apa artinya roti hidup? Roti hidup itu adalah firman. Kagak ada istilah itu. Lu ngarang aja lu. Kagak ada. Ngarang. Jangan ngarang lah, Bang. Ya, itu kan roti hidup itu adalah firman Tuhan dalam kekristenan. Kalau buat Anda enggak. Ngapain Anda sangkal itu? Tadi ditanyakan roti apa daging? Roti apa daging? Daging. Ya udah. Oh, berarti gini. Ya udah, Bro Pani, berarti gini Bro Pani ya. Ketika kamu menyamakan bahwasanya roti ini adalah firman. Nah, kita buatlah di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah roti. Dan roti itu bersama-sama dengan Allah. Karena harus Anda bersama-sama dengan roti yang dilambangkan dengan tubuh Yesus, dengan Yesus. Ketika Anda membedakan itu dalam sebuah arti kata, ya itu cara berpikir Anda. Ya, tetapi karena Anda sudah mengetahui apa arti hidup, sehingga Anda memiliki proses dalam cara berpikir Anda bahwa itu roti hidup itu adalah apa? Yesus itu sendiri. Begitu. Oke, gini aja. Saya permudah ya. Bro, menurut Anda, apa bedanya roti dengan daging? Roti dengan daging.
Ya roti dimakan, daging daging apa dulu? Ya ini daging. Telepon mama. Begini, daging ayam. Yang paling enak itu bro, ya roti di dalamnya ada daging ayam, enak itu. Ya, betul. Kami jemput bapak, ntar dulu, saya ada telepon. Iya. Sulit memang ini, soalnya ribet. Iya, karena kita kurang memahami, karena arti kata roti itu kita belum benar-benar paham. Halo, apa? Ya, terima telepon dulu. Ini orang ada pesen roti kayaknya. Ini suami Tika datang ke sini. Ngapain coba tanya dulu. Ngapain bang gitu? Ngapain gitu. Ntar dulu Pak ya. Iya. Ngapain gitu loh. Makan roti enggak? Oke teman-teman, selagi nunggu dia. Oke, nelpon dulu saya ya. Jangan lupa di follow ya. Ya, di follow blokir permanen 4 ya. Jadi nanti kalau akun besar kena peringatan, kita live di blokir permanen 4 aja. Blokir permanen 3 ini nggak kuat tarikannya, dia kadang mau rungkat ya. Alhamdulillah hari ini dia nggak rungkat ya. Alhamdulillah. Mudah aku bacain mantra jangan rungkat ya. Jadi blokir permanen 4 itu di follow ya. Itu akun saya juga ya. Oke. Jadi di sini Yohanes 6 ya. Kita baca 50 sampai 58. Di sini ada yang merah, ada yang hitam. Ada tulisan merah, apa bedanya coba? Tulisan merah dan hitam begitu. Ada orang Yahudi juga dimasukkan di dalam nomor 52-nya. Orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Gitu. Mereka juga bertengkar di sini, bro. Jadi sekiranya ya kurang bijak juga kalau dagingnya atau fisiknya Yesus, anaknya Bunda Maria ini gitu ya, dianalogikan, dikiaskan adalah roti gitu. Tapi ini kepercayaan Anda isoke dalam perjamuan terakhir itu ya. Dan memang dalam perjamuan terakhir Anda boleh apalagi di sana waktu ada pesta, bagaimana kekurangan anggur gitu ya, dan seterusnya roti juga dipecah-pecah menjadi beberapa bagian gitu. Tapi kalau sampai makanan dihubungkan dengan fisik Yesus begitu, sepertinya juga nggak nyambung gitu. Itu menurut saya. Lebih baik jujur saja, roti ya dagingnya ya daging. Nggak, konotasinya ini utusan Tuhan loh. Ya utusan Tuhan gitu loh. Tubuhnya, fisiknya gitu, dianaloginya adalah roti. Jadi seakan-akan kalau Anda perjamuan kudus, ya Anda makan roti gitu, seakan-akan mengingat yang Anda makan adalah dagingnya Yesus. Nah ini menurut kami nggak bagus juga loh. Itu loh. Ini arahnya ke sana sebenarnya. Tapi dalam menjelaskannya kadang Pak Fani ini gitu dalam kondisi maju kena mundur kena. Kenapa? Karena topinya tadi asal kata makan saja, makan beneran dikunyah. Sedangkan yang ditampilkan ada roti, tapi roti itu adalah daging gitu. Nah ini di sini masalahnya sebenarnya. Ya semoga Bro Fani keluar dari kemelut ini. Ya jalan keluarnya adalah pintu Kak, jangan lewat jendela. Itu sih dari saya. Oke. Bro Fani, tadi lagi seru Bang Andi, tak kemana? Ketiduran aku tadi. Wih, tadi seru si King sama Bang Jia. Oke, teman-teman yang Kristen yang berdiskusi, silakan naik minta permintaannya. Fani lagi kedatangan tamu, jadi dia bertanya ngapain ke sini? Mungkin tamunya datang tidak membawa roti, ya. Jadi tanya ngapain ke sini. Oke. Nah, saya lanjutkan ya nomor 54 ya John ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuh. Sebab jadi di sini bicara tentang roti, hanya satu kalimat saja ada kata roti itu di 651. Yohanes 6:51 kata roti. Selain itu yang ke bawah saya perhatikan semua adalah daging.
Oh, di 68 sudah ada lagi. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini ada ambigu. Roti yang dimakan apa? Dagingnya Yesus apa, seperti apa sih? Ribet ini menjelaskannya gitu loh, Pak. 2 kali menyebut kata roti kalau nggak salah, yang lain sisanya daging. 2 kali menyebut kata roti kalau nggak salah, yang lain sisanya daging. Tapi penekanannya di sini adalah di 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini penekanannya di sini. Jadi Yesus yang bicara ya, menurut yang tertulis tulisan merah ya, yang dibawa Brother Jia tadi. Dagingku. Aku jatuh kenapa Bang Juma? Bang Juma jatuh kenapa? Typing di bawah aku jatuh, emang jatuh kenapa? Emang ada yang dorong? Ketiduran, astagfirullahaladzim. Sama-sama saya ketiduran juga tadi. Jatuh. Astagfirullah, udah tua jatuh. Ya Allah Bang, udah tua loh Bang. Sama ketiduran juga aku di bangku. Komalnya bocor. Bang, bisa jatuh. Komalnya bocor, jatuh deh ke bawah. Kenapa? Iya, Saat ada. lagi seru. Waduh, keluar Ya, dah. Padahal tadi seru banget. Bang Juma sama Bang Andi tidur. Bang King sama Bang Jia, wih. Aduh, nyotot orang itu dua. Kalian dua ketiduran, payah. Iya, gimana Bang Handi? Ada bahasan materi? Ya itu apa tadi yang dibahas, materinya Yohanes 6:55 itu. Dia nggak bisa membedakan yang mana roti yang mana daging. Roti yang turun dari surga ternyata Yesus, tapi Yesus menunjukkan inilah dagingku. Begitu. Agak ribet memang menjelaskan. Itu si topinya tadi cuma 1 kata doang. 3 kata, makan roti atau daging, tambah 4 menjadi darah. Begitu. Sebenarnya kalau saya melihat Bang Handi, prosesi pernyataan di dalam Matius itu, inilah darahku, inilah dagingku, sebenarnya itu merujuk kepada pengajaran, bukan kepada jasadnya, tapi kepada pengajaran. Itu intinya di situ. Karena kalau kita melihat dari perspektif pemahaman teman-teman kita Yudaism, prosesi ibadah yang terkait dengan darah itu selalu identik dengan darah hewan, dan daging juga daging hewan. Kalau kita melihat di dalam Imamat 17, Bang Handi, di data nomor 10 sampai nomor 16, pelarangan makan darah, minum darah, makan daging, itu jelas sekali itu. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan makan darah, minum darah, makan daging, itu halo? Hilang suara. Ya. Kok hilang? Ya benar kata Bang Juma, itu pengajaran menurut saya di situ nanti terpusatkan di salib. Terpusatkan di sana arahnya, bahwa pengajarannya memang itu adalah terpusatnya di salib, bahwa memang inilah sumbernya, bahwa di sana ada Kristen gitu. Untuk pengajarannya daging ini memang harus mati menebus dosa manusia kan gitu. Berarti selama ini yang aku makan roti itu Tuhan ya? Enggak gitu juga. Oh, enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Artinya pengajaran, menurut benar Bang Juma, pengajaran begitu. Jadi tergantung nurani Anda mau membawa kemana saat Anda perjamuan kudus. Di situ intinya kan. Tentu kalau Anda perjamuan kudus, Anda nanti makan itu pasti arahnya mengingat waktu Yesus disalib. Intinya di situ sih sebenarnya. Jadi begini teman-teman, ya bukan dagingnya Yesus sebenarnya dimakan di sana. Bukan benar-benar darahnya Yesus yang diminum gitu. Di sana ada gantinya adalah roti dan anggur. Makanya kalau dalam perjamuan kudus itu ada roti dan anggur. Kita sih nggak mau nambahin ya bahwa anggur itu apakah beralkohol atau tidak. Tapi inti pengajarannya di situ berpusat daripada salib. Gitu. Tapi minum anggurnya nggak mabuk kok. Aku pernah minum karena sedikit secuil banget gitu. Waktu perjamuan kudus.
Ya saya sih nggak pernah menyaksikan ya, tapi saya pernah diskusi, ada juga tergantung takarannya ya. Kalau memang kata Pak Robert, kata yang lain-lain itu, ya kita kalau minum sloki ya boleh-boleh sah-sah saja, nggak ada masalah. Kan nggak mabok, boleh minum dikit gitu. Iya memang dikit, gelasnya kecil banget, dalam gelas kecil banget. Terus sama roti itu ibarat tubuh Yesus. Jadi inilah tubuhmu Yesus, kami makan. Inilah darahmu, kami minum. Gitu jadinya. Perjamuan kudus. Setiap perjamuan kudus minum makan itu. Iya, artinya di situ memperingati benar-benar Yesus pernah ada mengorbankan dirinya di tiang salib. Itu intinya kesana toh. Bang Juma mental jaringannya tadi. Jaringan gitu. Itu udah naik lagi. Karena di sini udah maghrib. Bisa standby sebentar. Iya. Jadi gini ya teman-teman yang ada di live chat, sekian dulu, nanti ya kita akan ketemu lagi kembali. Jadi mohon maaf ya, ini tidak ada pemaksaan, ini hanya diskusi biasa. Kita membahas tadi Yohanes 6:55 dibuka sendiri oleh teman-teman kita Kristen tadi itu ya. Itu intinya, yang jelas tidak ada satupun pengajaran Yeshua Amasya itu untuk menekankan untuk makan daging manusia, nggak ada. Itu roti, darah itu adalah anggur. Itu roti, darah itu adalah anggur. Diperingati di perjamuan kudus di sana begitu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.